Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqamah. Saya dari Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Mari kita simak bersama penjelasannya di sini. Pertama, kita akan membahas mengenai kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama, pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid 1 era Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala tahun 2004 sampai 2009. Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan yang kontroversial, yaitu mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal demi mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah mengadakan Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Selain itu, pada periode ini, pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil seperti PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan di sana-sini. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan ini, diharapkan Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun, wacana untuk berutang lagi pada luar negeri kembali mencuat setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk yang kaya dan miskin menajam dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Semua itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor real masih sangat kurang atau perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI, sehingga kinerja sektor real kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan juga terlalu kental sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja negara dan daya serap karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak kondisi dalam negeri masih kurang kondusif. Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi. Sejak tahun 2005
sampai 2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Terjalan strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi Pro for Project dan Pro Growth dan kemudian ditambahkan dengan Pro Environment benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005 menjadi 31,02 juta orang pada tahun 2010. Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang mempengaruhi peningkatan kapasitas produksi di sektor real yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja. Terobosan pembangunannya berupa master dan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3AI. Melalui langkah MP3AI, percepatan pembangunan ekonomi akan mampu menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita antara 14.250 sampai 15.500 US dollar dengan nilai total perekonomian atau PDB berkisar antara 4,0 sampai 4,5 triliun US dollar. Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan 4 kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu BI Rate, nilai tukar, operasi moneter, kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. Dengan kebijakan ekonomi tersebut diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BRIC atau Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 1, yaitu periode Joko Widodo dengan wakilnya Yusuf Kala. Di sini, pada periode ini terdapat 16 jilid kebijakan ekonomi. Paket kebijakan jilid 1 itu memiliki 3 fokus. Pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Paket kebijakan jilid 2 yaitu berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik PMDN maupun PMA, seperti kemudahan layanan investasi 3 jam, tax allowance, dan tax holiday lebih cepat, pembebasan PPN untuk alat transportasi, insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat, insentif pengurangan pajak bunga deposito, perampingan izin sektor kehutanan. Adapun paket kebijakan jilid 3 isinya melengkapi paket kebijakan 1 dan 2. Namun, paket ini mencakup penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas. Kedua, perluasan penerima KUR. Ketiga, penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Paket kebijakan jilid 4 mengatur mengenai penetapan formulasi penetapan UMP yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Paket kebijakan jilid 5
yaitu berisi mengenai revaluasi aset untuk perusahaan BUMN serta individu. Selain itu juga menghilangkan pajak berganda untuk REIT. Adapun paket kebijakan jilid 6 yaitu memuat soal insentif untuk kawasan ekonomi khusus, pengelolaan sumber daya air, dan penyederhanaan izin impor bahan baku obat dan makanan oleh BPOM. Adapun paket kebijakan jilid ke-7 yaitu mengatur soal kemudahan mendapatkan izin investasi, keringanan pajak untuk pegawai industri padat karya, dan kemudahan mendapatkan sertifikat tanah. Dan paket kebijakan jilid ke-8 yaitu mencakup 3 paket. Yang pertama, One Map Policy. Kedua, mempercepat pembangunan kilang minyak untuk meningkatkan produksi kilang nasional. Yang ketiga adalah pemberian insentif bagi jasa pemeliharaan pesawat. Paket kebijakan jilid 9 yaitu mengatur soal percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa kota. Paket kebijakan jilid 10 terdapat 10 poin penting yang diharapkan mampu memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis Indonesia. Pertama, kemudahan dalam memulai usaha, kemudahan pendirian bangunan. Ketiga, pendaftaran properti. Keempat, pembayaran pajak. Kelima, akses perkreditan. Keenam, penegakan kontrak dengan mengatur penyelesaian gugatan sederhana. Ketujuh, penyambungan listrik. Kedelapan, perdagangan lintas negara. Kesembilan, penyelesaian permasalahan kepilitan. Dan 10, perlindungan terhadap investor minoritas. Paket kebijakan jilid 11 yaitu mengatur soal KUR yang diorientasikan ekspor dan dana investasi real estate, prosedur waktu sandar dan inap barang di pelabuhan atau dwelling time, dan pengembangan industri farmasi serta alat kesehatan. Paket kebijakan jilid 12 yaitu mengatur soal mendorong pertumbuhan UKM dengan memberikan kemudahan memulai usaha. Adapun paket kebijakan jilid yang ke-13 adalah menitik beratkan pada mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau. Caranya dengan menyederhanakan sekaligus mengurangi regulasi dan biaya pengembangan untuk membangun rumah. Kebijakan ke-14 mengenai peta jalan atau roadmap mengenai perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce. Roadmap ini diterbitkan guna mencapai tujuan sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara di 2020. Ada 8 aspek pengaturan mengenai roadmap e-commerce, meliputi pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan cyber, dan pembentukan manajemen pelaksana. Adapun paket kebijakan yang ke-15 yaitu pemberian kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal atau pemeliharaan kapal di dalam negeri. Kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional dengan kebijakan antara lain mengurangi biaya operasional jasa transportasi, menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang, meringankan biaya investasi usaha pelabuhanan, standarisasi dokumen arus barang dalam negeri, mengembangkan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu, dan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas. Dan yang terakhir yaitu kebijakan ekonomi 16. Ada 3 poin dalam paket ini, yakni memperluas fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday, relaksasi daftar negatif investasi, dan memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua. Pada tahun 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan 9 kebijakan ekonomi. Pertama, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh menteri
gubernur, dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kedua, Presiden Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Ketiga, Presiden Jokowi meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan baku, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Yang keempat, Presiden Jokowi meminta program padat karya tunai diperbanyak dan dilipat gandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain. Yang kelima, Presiden Jokowi menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Yang keenam, Presiden Jokowi mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. Ketujuh, pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak atau WP karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai 8,6 triliun rupiah. Kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan relaksasi kredit di bawah 10 miliar rupiah untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non-bank. Kesembilan, masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi akan diberikan stimulus. Itulah tadi penjelasan mengenai dua kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terima kasih.